Ya, selamat siang semua. Jogja cukup panas kali ini. Ya, di waktu yang cukup panas ini kita harus belajar mengenai teorema konvergensi monoton. Nah, kita akan lihat bagaimana untuk membuktikan teorema konvergensi monoton. Jadi, sebenarnya pada teorema ini dibuktikan dua hal gitu ya. Kalau naik terbatas ke atas, nanti dia konvergen ke supremum. Kalau turun terbatas ke bawah, konvergen ke infimum. Nah, saya akan buktikan satu saja untuk yang naik terbatas ke atas, dan ini nanti konvergen ke supremum. Karena untuk sebaliknya nanti bisa dengan cara yang hampir sama saya rasa. Oke, baik, kita mulai dengan buktinya. Yang pertama, perhatikan bahwa kita punya ini. Misalkan ini langsung saya namakan di sini untuk memudahkan. X itu adalah supremum dari Xn. Gitu. Kenapa ini bisa ada? Ini ada karena ini tadi terbatas ke atas. Jadi kalau suatu himpunan terbatas ke atas pasti dia punya supremum. Nah, dari supremum ini ingat lagi definisi supremum, berikan sembarang epsilon positif karena ini supremum gitu ya. Perhatikan. Jadi biasanya saya mengatakan bahwa X min epsilon ini bukan batas atas. Kalau bukan batas atas artinya ada anggota di X atau ada anggota di himpunan ini, di barisan ini, sehingga dia lebih besar dari X min epsilon. Jadi ada N0 di sini sama saja mengatakan bahwa ada Xn0. Jadi kalau ada N0 kan kita bisa dapat Xn0 gitu ya. Jadi ada N0 di sini identik dengan ada satu anggota di sini yang namanya adalah Xn0. Jadi X min epsilon kurang dari X0. Ini jelas. Ini persamaan pertama, saya namakan persamaan pertidaksamaan pertama. Nah, kemudian X ini adalah supremum. Supremum artinya dia juga batas atas. Nah, karena dia batas atas, artinya untuk setiap N, anggota N, atau setiap yang di sini nanti, jadi di sini yang saya tuliskan ini sebenarnya mau mengatakan semua yang ada di himpunan ini atau di barisan ini pasti lebih kecil sama dengan X. Kenapa? Karena X itu sendiri adalah batas atas. Nah, kemudian ini saya tambahkan, karena epsilon itu positif, X itu pasti kurang dari X plus epsilon. Jadi kita sudah punya dua hal di sini dari supremum saja. Nah, kemudian yang belum kita pakai apa? Yang belum kita pakai adalah naik monotonnya. Naik atau monotonnya. Nah, ini barisan Xn itu naik. Perhatikan. Ketika kita berbicara naik itu kan artinya naik kalau ada seperti ini. Perhatikan ini, misalkan naik ya. Saya punya X1 kurang dari X2 kurang dari X3 kurang dari X4. Perhatikan indeksnya. 1 dengan 2 besar mana? Oh iya, 1 kurang dari 2. 1 kurang dari 2. Kalau dia naik berarti yang X1 juga kurang dari X2. Jadi bersesuaian dengan indeks. Anggota himpunannya bersesuaian dengan indeks. Misalkan lagi saya punya 1 kurang dari 4. 1 benar ya, kurang dari 4. Sehingga X1 akan kurang dari X4. Ini yang dimaksud dengan naik. 1 kurang dari 4 berarti X1 kurang dari X4. Nah, oleh karena itu semua N yang lebih besar sama dengan 0, tadi saya mengatakan indeks bersesuaian dengan himpunannya. N lebih besar sama dengan N0 berarti Xn lebih besar sama dengan Xn0. Gitu ya. Dia hanya bicara naik. Perhatikan naik di sini dia tidak mengatakan tegas, makanya di sana ada tanda sama dengan. Nah, dari 1, 2, dan 3 ini bisa saya simpulkan seperti ini. Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, ini Xn lebih besar dari Xn0, gitu ya. Ini untuk persamaan 3. Jadi ini dari yang 3 itu. Kemudian
bagaimana hubungan xn dengan x? Nah, perhatikan ini. Untuk setiap n berlaku ini, berarti untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n0 juga akan berlaku yang di sana. Jadi tanda di sini xn kurang dari x kurang dari x plus epsilon. Nah, yang ini adalah persamaan 2 gitu ya. Kemudian yang ini persamaan 1. Gitu ya. X kurang dari epsilon x dikurangi epsilon kurang dari xn0. X kurangi epsilon kurang dari xn0. Gitu. Kemudian sehingga kita bisa menyederhanakan ini menjadi ini x dikurangi epsilon kurang dari xn kurang dari x ditambah dengan epsilon. Nah, ini kalau kita sederhanakan atau perhatikan ini, saya tambah dengan x semua gitu ya. Saya kurangi dengan x, berarti min epsilon kurang dari xn min x kurang dari epsilon. Nah, bentuk ini sebenarnya kan bisa kita bawa ke dalam harga mutlak, yaitu xn dikurangi x kurang dari epsilon. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan semuanya ini berarti untuk sembarang epsilon positif terdapat n0 gitu ya. Nanti berarti itu sembarang epsilon positif ada n0, sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n0 berlaku xn min x kurang dari epsilon. Dengan kata lain, xn konvergen ke x atau xn konvergen ke x itu apa? X itu adalah suprimumnya. Nah, nanti dengan cara yang sama untuk yang turun dan terbatas ke bawah, maka xn itu akan konvergen ke infimumnya. Begitu. Terima kasih.